pengkabaran salib harus menjadi pusat dalam khotbah kita. Siapapun yang menerima Kristus sebagai juru selamat akan diakui dengan bangga sebagai milik kesayangannya di hadapan seluruh semesta. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Minggu 5 Juli, judulnya Injil Salib. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Korintus 1 ayat 21. Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh pemberitaan Injil. Amin. Paulus berkata bahwa pengkabaran salib adalah kekuatan Allah bagi kita. Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan, adalah pusat dari khotbah Paulus. 1 Korintus 2 ayat 2. Dalam 1 Korintus 1 ayat 18-31, Paulus membahas pertentangan antara kebodohan manusia dan hikmat ilahi. Salib memiliki kuasa untuk menunjukkan yang terburuk dari manusia dan yang terbaik dari Allah. Salib Kristus tidak boleh dipisahkan dari kuasanya. Pengkabaran salib harus menjadi pusat dalam khotbah kita. 1 Korintus 1 ayat 17, 1 Korintus 2 ayat 2. Paulus berkata bahwa ia diutus bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil salib. Pernyataan ini memerlukan dua pengamatan penting. Yang pertama, kata kerja Yunani yang diterjemahkan sebagai mengutus adalah apostelo, berasal dari akar kata yang sama dengan kata rasul. Jadi, tugas mendasar kerasulan Paulus adalah pemberitaan Injil. Yang kedua, perkataan Paulus tentang baptisan tidak berarti bahwa baptisan itu tidak penting atau tidak sepenting pemberitaan Injil. Sebaliknya, Paulus sedang menegur orang-orang yang mempermasalahkan siapa yang melakukan pembaptisan. Gantinya, berfokus pada Yesus, karena mereka telah dibaptis dalam nama Yesus. Hikmat perkataan dalam 1 Korintus 1 ayat 17 menyiratkan bahwa pidato yang fasih itu tidak mencukupi, bahkan bisa menjadi buruk. Intinya adalah bahwa hikmat manusia tidak dapat mengaburkan pengkabaran salib. Di Athena, Paulus menggunakan logika, ilmu pengetahuan, dan filsafat. Tetapi ini hanya menghasilkan buah sedikit. Jadi, Paulus, ia mengambil keputusan untuk mengikuti rencana kerja yang berbeda di Korintus. Dalam usahanya untuk menarik perhatian orang-orang yang tidak memperhatikan dan bersikap acuh tak acuh. Paulus mengambil keputusan untuk menghindarkan perbantahan dan perbincangan yang rumit dan tidak mengetahui apa-apa di antara orang Korintus selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Disadur dari Ellen G. White, Kisah Para Rasul, halaman 244. Berikut ini kutipan dari Roh Nubuat yang disadur dari Lift Him Up, halaman 230. Salib Kalvari adalah pusat pengaruh yang kuat, yang pada akhirnya akan menaklukkan setiap kekuatan dunia dan neraka. Melalui pengorbanan Kristus, manusia dipulihkan menuju kesempurnaan awal, dan karakter kita diubah total menjadi lebih dari pemenang. Kelak, mereka yang menang bersama Kristus akan mendapat tempat mulia di istana surgawi. Kristus menegaskan, "Jika aku ditinggikan, aku akan menarik semua orang kepadaku." Salib memiliki kuasa untuk menciptakan pengaruh baik dari generasi ke generasi. Kristus berkuasa memberikan napas kehidupan, sukacita penuh, dan berkat yang melimpah dari sumber harta kekekalannya yang tak terbatas.
Siapapun yang menerima Kristus sebagai juru selamat akan diakui dengan bangga sebagai milik kesayangannya di hadapan seluruh semesta. Allah mengubah hidup orang berdosa. Setiap orang yang telah ditebus oleh kematian Kristus di kayu salib dipanggil untuk dipimpin olehnya dan membagikan kisah kasih karunia tersebut. Melalui hikmat dari Kristus, manusia dijadikan alat dan perpanjangan tangan untuk menyebarkan Injil yang mengubah pikiran dan hati. Amin. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.